Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Biar hati kita terus diperbaharui oleh Tuhan, pikiran kita, perasaan kita semakin memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita masih terus mengisi hidup kita dengan saat teduh untuk pembacaan Alkitab 1 tahun kita hari ini dari kitab Bilangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-51. Lalu kita baca juga dalam perjanjian baru Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-52. Dan kitab Mazmur pasal 60 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Dan kitab Soleman yang kita selalu pelajari untuk mendapatkan hikmat hari ini. Kita baca dari pasal 11 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah ia. Kita sudah belajar topik kita tentang hal-hal yang tidak biasa. Kita sudah belajar tentang situasi hari-hari di akhir zaman, orang menjadikan kesombongan dan omong besar, membual, itu menjadi sebuah kebiasaan yang dibangun. Merendahkan orang lain, merendahkan Tuhan dengan berpikir bahwa Tuhan itu seperti yang dia pikirkan. Kita sudah belajar kemarin bahwa orang-orang yang profesional, yang biasanya dalam pekerjaan sukses berhasil, seperti kayak Petrus, tetapi ternyata keprofesionalannya, kehebatannya, keahliannya, seorang tukang nelayan yang turun-temurun bersama kawan-kawannya semalam-malaman gagal. Diajarkan oleh Yesus yang notabene adalah anak tukang kayu. Dan justru kita melihat bagaimana dua perahu hampir tenggelam. Dan justru itu yang tidak biasa. Biasanya orang kan bersyukur dengan berkat yang diterima. Ya, Petrus bersyukur. Tapi kita belajar kemarin bagaimana dia bisa melihat yang tidak biasa dari sisi berkat. Dan dia tinggalkan semuanya itu dan dia pergi mengikut Yesus. Dan kita kali ini ingin belajar tentang dari kitab Bilangan yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang Bileam dan Balak. Ketika orang-orang Israel muncul, Balak khususnya merasa khawatir dan takut dengan apa yang terjadi dengan orang Israel. Dan kita melihat bagaimana orang memiliki sebuah pemahaman bahwa seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, kata-katanya itu kalau dia berbicara itu bisa terjadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara jangan pergi kemana-mana, cari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika akhirnya Balak meminta untuk Bileam mengutuki orang-orang Israel. Dan kita sama-sama tahu bahwa ketika Bileam, seorang nabi yang akhirnya bisa dibayar, disuruh, dia ingin coba bernubuat untuk mengutuki orang-orang Israel. Tapi di sini kita lihat Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam Bilangan 23 ayat 13, lalu Balak berkata kepadanya, baiklah pergilah bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Jadi kita lihat ada orang-orang tertentu memerintahkan untuk mengutuki. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Kita lihat bahwa sungguh ada power, ada kuasa, ada urapan. Kenapa Alkitab mengajarkan kita untuk kita saling memberkati, bukan saling mengutuki. Karena kita umat Tuhan, apalagi setingkat Bileam yang adalah seorang nabi Tuhan, dia kalau berbicara itu bisa terjadi. Karena itu saya belajar sebagai hamba Tuhan, saudara, untuk tidak mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata penghukuman. Karena itu bisa bahaya. Karena itu Petrus mengatakan barang siapa ingin melihat hari-harinya baik, dia harus menjaga lidah bibirnya daripada yang jahat. Nah, kita lihat sekarang contohnya ini. Dia berkata, serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini, di samping korban bakaran, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataannya ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkanlah sanjak katanya,
Bangunlah hai Balak dan dengarkanlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku ya anak Zibor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorai. Dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya. Ayat 25, lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-sekali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Jadi saudara, kita lihat bahwa berulang-ulang Balak coba mempengaruhi Bileam. Ini sesuatu yang tidak biasa, mempengaruhi untuk mengutuki orang. Mempengaruhi, membayar sedemikian rupa untuk mengeluarkan kata-kata yang mengalahkan, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang coba menghancurkan. Tapi kita lihat sesuatu yang tidak biasa, bahwa Tuhan bisa memutarbalikkan. Karena itu jangan pernah takut dengan orang yang coba mereka-reka kejahatan. Untuk orang yang coba berbicara negatif tentang saudara, saudara percayakan diri saudara kepada Tuhan. Tuhan itu adalah gunung kekuatan kita. Dia seperti pagar api mengelilingi kita. Karena itu ketika iblis ditanya tentang Ayub, dari mana? Dan setan berkata bahwa ya dia takut sama Tuhan, takut sama engkau karena engkau mengelilingi dia. Ada pagar api di sekitar Ayub. Dan ini yang saya mau katakan bahwa ketika orang-orang tertentu, orang-orang hebat seperti Balak, saudara-saudara, maka dia coba mempengaruhi Bileam dibayar. Tapi kita melihat bagaimana kutuk itu tidak bisa mengenai. Tenung apapun tidak bisa mengenai umat Tuhan. Karena itu percayakan diri saudara. Jangan kalau ada masalah justru saudara lari ke dukun. Mengikuti nasihat orang fasik. Kebahagiaan kita, masa depan kita ditentukan dengan siapa kita berdiri. Dengan siapa kita duduk. Dengan siapa kita jalan. Dan dengan siapa kita bergaul, saudaraku, hari lepas hari. Itu akan menentukan masa depan kita. Di pasal 24, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya sanjak katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengarkan firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Saudara, kita lihat kalau kita baca seterusnya bagaimana kata-kata berkat yang luar biasa. Sampai ayat 10-nya, lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapa musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan saudara, kita melihat di sini bahwa sungguh sesuatu yang tidak biasa terjadi, ya. Orang coba merekayasa, mereka-reka, ya, menyumpahi orang-orang khususnya umat Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa penjagaan pembelaan Tuhan itu nyata atas kita. Karena itu lewat apa yang saudara baca dari pembacaan kita ini, saat teduh yang kita sudah baca hari-hari sebelumnya, kita melihat sungguh ada pembelaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Karena itu jangan saudara memiliki pandangan bahwa dunia dan kekuatan yang lain yang mampu menolong membela saudara. Tapi Tuhan itu begitu real, begitu nyata.
bertindak walaupun dia tidak kelihatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, anugerah, kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada perlindungan penjagaan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami semua. Seperti Tuhan melindungi orang-orang Israel, demikian kami juga. Orang dunia iblis coba mereka-reka yang jahat untuk menginginkan kerusakan, kehancuran kami. Tapi perlindungan Tuhan, kasih Tuhan memagari kami dengan luar biasa dan sempurna. Terpujilah Engkau Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.